Nah, kalau di Banda Aceh ada namanya Melabuh. Malabo. Kalau di sini namanya Melbok. Malborough. Malborough. Ah, salah satu benteng peninggalan negara Inggris ketika dia menjajah Nih, menjajah Bengkulu. Bengkulu waktu itu. Oh, berarti di sini dijajah sama Inggris ya, bukan sama Belanda ya? Sama Belanda juga, cuman waktu itu Inggris dulu yang menduduki ini. Dan waktu itu pernah dapat cerita juga benteng ini pernah dibakar sama rakyat Bengkulu waktu itu. Sebelum kemerdekaan ya. Sebelum kemerdekaan waktu itu untuk sebagai bentuk perlawanan mereka lah. Jadi dulu ini tentara-tentara Belanda di Inggris di sini untuk menjajah masyarakat Indonesia di sini ya. Ya, betul. Jadi mungkin anak kalau bicara sejarah nggak ngerti ya gimana sejarah itu. Cuman ada satu pelajaran berharga ya yang bisa kita petik di sini, yaitu sesuatu yang berharga yang bisa kita jadikan sebagai bukti sejarah kepada anak-anak cucu kita ke bawah itu. Ya kita lebih banyak mengoleksi kitab. Karena dengan kita mengoleksi kitab dan mengoleksi buku, kita jadi tahu anak cucu kita di bawah sana jadi tahu bahwasannya nenek saya, kakek saya dulunya punya pemahaman agama itu seperti ini gitu. Jadi justru akan memberikan sebab hidayah ya, karena yang namanya anak cucu dia akan lebih mudah untuk mengikuti nenek moyangnya. Jadi ketika nenek moyangnya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya apalagi mereka juga punya peninggalan-peninggalan yang bisa mereka tahu, ini loh pemikiran nenek saya, ini loh pemikiran kakek saya. Jadi jangan, ibu-ibu kadang-kadang suka koleksinya Tupperware, suka koleksinya tas gitu kan. Berarti Ustaz bisa dibilang penting ya Ustaz kita sebagai umat muslim mengetahui lah setidaknya sejarah ini. Ya harus tahu, makanya dalam Quran itu kan Allah menceritakan tentang sejarah kehidupan para nabi, ya kehidupan orang-orang terdahulu. Jadi umat Islam itu sebenarnya mereka jangan ini sama sejarah gitu. Ya apalagi sejarah-sejarah yang bisa membangkitkan keimanan kita, membangkitkan gairah dan kecemburuan kita kepada Islam. Mungkin salah satunya ya hal yang saya sebutkan tadi, sejarah yang paling penting yang harus kita jaga tuh adalah kitabnya para ulama kita. Ya setidaknya orang akan tahu, cucu-cucu kita tahu, oh kakek saya dulu kakek Ahmad ternyata dia orang berjalan di atas sunnah gitu. Karena buku yang diwariskan adalah ini dan ini. Dan ini kan buktinya sejarah. Ya hari ini setidaknya membuktikan bahwasanya memang negara Indonesia dulu memang dijajah sama Inggris kayak gitu kan. Mungkin ini kan Ustaz kan baru pertama nih ke Bengkulu kan, Masya Allah, dan sekarang udah berada di Benteng Marlborough. Mungkin ada ya pesan untuk kami yang sebagai khususnya terutama muslim lah ya. Bagaimana kita bisa melestarikan lah sejarah ini, melestarikan benteng ini. Sebenarnya ada satu pelajaran yang berharga yang bisa kita petik. Pertama adalah kuatnya perjuangan nenek moyang kita dulu mengusir penjajah di negeri ini gitu kan. Dari sejarah-sejarah yang kita tahu kan, mereka dengan pekikan Allahu Akbar, dengan pengguruncing, dengan persatuan dan kesatuan yang mereka bisa menaklukkan penjajah yang pada waktu itu adalah negara besar ya, seperti Inggris, seperti Belanda, seperti Jepang dan negara-negara besar. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan mereka dan persatuan nenek moyang kita dengan pekikan takbir Allahu Akbar, ternyata menggentarkan dari musuh-musuh Allah seperti itu kan. Jadi ruh-ruh perjuangan ini tetap harus kita perjuangkan. Kita bukan yang berperang ya, tetapi ruh-ruh bagaimana kesemangatan mereka menggunakan simbol-simbol Islam, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan martabat kehidupan manusia itu ya dengan kalimat suci sebenarnya. Barakallahu fiik. Adapun menjaga melestarikan sesuatu bentuknya sejarah itu mungkin urusan negara ya. Ya selama memang hal-hal itu tidak mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan mengandung kesyirikan, karena memang hal yang seperti ini orang nggak berbuat syirik di sini kan. Tapi beda halnya ketika bentuknya adalah peninggalan orang-orang soleh, apalagi peninggalan Nabi adalah sesuatu yang mulia. Tapi terkadang ketika salah dalam peletakan itu bisa jadi masalah. Makanya Umar bin Khattab, beliau pernah menebang sebuah pohon yang ada di
di Hudaybiyah pada waktu itu, yang pohon itu dijadikan oleh Nabi dan sahabatnya untuk dibeat di situ. Bahkan Allah menyebutkan pohon itu dalam Al-Quran kan ditebang oleh Umar bin Khattab karena orang pada waktu itu sudah mulai beritikaf di situ, mulai sholat di situ, mulai keyakinan pohon ini punya kelebihan dibandingkan pohon yang lain seperti itu. Ini sebuah edukasi yang sangat menarik banget dari Ustadz dan sangat penting lah ya, apalagi nanti kita ke depannya ya insya Allah bakal punya cucu, kita bakal cerita juga dan cucu kita juga bakal tahu bahwa kita pernah ikut andil lah dalam bagian ini, dalam sejarah ini. Insya Allah. Silakan mengamat. Syukran Ustadz.